ya lumayan taktis gitu. Tapi kalau kita ngebandingin sama Malaysia tuh memang dibandingin dengan Indonesia agak jomplang mungkin karena faktor pengalaman. Setelah lawan Manchester United kemarin dia kan ikut di tim bawah ya. ASEAN All Star tuh. Iya. Dia lebih berpengalaman ya. Iya, kata netizen Garnacho aja dikantongin ya sama Kakang gitu, Iya. apalagi cuman pemain-pemain di AFF gitu kalau kata netizen. Kan kita nggak boleh jumawa gitu ya. Sama Irak kita Ketemu nggak lagi pernah, Bang Ira. sama Irak kita nggak pernah. Nggak pernah menang. Iya, sama Irak kita nggak pernah menang. Sama Arab ya bisa lah ya Bisa, kita bisa, menang. bisa. Oke. Tapi Jadi- itu dengan Sintayong. Betul. Ya kita lihat lah Iya sekarang. dong, bisa dong. Kita harus optimis dong. Harus Optimis, optimis optimis. dulu. Bang Majid Kita- udah optimis banget nih sama optimis. komposisi dari Optimis kita PSS. sebagai Optimis. bangsa besar, kita optimis. Oke. Lagi lagi Terus kongres pas, lagi. pas wawancara. Ya kami memang Hai Tribuners, kembali lagi di Super Prediksi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pertandingan Piala AFF U23. Ini Indonesia lagi jadi tuan rumah dan Indonesia bakal melawan Malaysia pada Senin 21 Juli 2025 mendatang. Pertandingan Indonesia melawan Malaysia nih pasti ditunggu-tunggu banget. Secara Indonesia sama Malaysia tuh ibaratnya musuh bebuyutan gitu ya. Jadi ini dinantikan nih siapa yang bakal memenangi pertandingan Senin mendatang. Kita bakal ngebahas detailnya barengan sama dua reporter bola kita nih, si paling bola di Tribun News, ada Bang Alfa dan juga Bang Majid. Halo. Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa. Seru gak sih liputan AFF U23 tahun ini? Wah, sangat seru ya, Bang Majid tentunya. Tentunya sangat seru tapi supporternya masih belum seru. Oh iya, kita juga denger ya kalau misalnya penontonnya tuh masih sedikit banget. Iya. Tuh. Mungkin makin lama makin stepnya akan makin banyak mungkin. Iya. Mungkin lawan Malaysia. lebih Iya, ramai. Senin Udah kayaknya lama, bakal, udah lama lawan Malaysia kita. Benar. Kita udah berapa kali nggak ketemu Malaysia? Udah jauh kan kita, Malaysia kan nggak ikut kualifikasi Benar. Piala. Tapi memang kualitasnya di senior sih ya. Oh iya Tapi iya. ke bawah iya. juga ke bawah. Ke bawah, Mm-mm. Oke, jadi ini kembali memanas ya berarti pertandingan Senin mendatang. Oke, karena kita bakal bahas Indonesia sama Malaysia, siapa yang pegang Malaysia? Sweet dulu kali ya, Pak. Dia udah Oke, angkat tangan. oke. Bang Alfa bakal pegang Malaysia, Bang Majid bakal pegang Indonesia di segmen ini aja. Iya, Kita tahu di kita belakang pas lah ya. pasti Indonesia lah ya. Tim Oke. Malaysia sih. Timur Leste. Nggak ada Timor Leste ya di grup A ya? Nggak ada. Di grup A tuh cuma ada Indonesia, Malaysia, Filipina, sama Brunei. Brunei. Dan saat ini Indonesia kita lagi mimpin di nomor 1 nih, Klasmen. puncak klasmen. Jadi tinggal melawan Malaysia pertemuannya. Iya. Tapi apakah Indonesia misalnya kalah nih dari Malaysia, apakah akan susah kita untuk masuk ke babak berikutnya, Bang Majid? Kalau untuk hitung-hitungan sih nantinya kalau misalnya Indonesia kalah lawan Malaysia nanti klasmen kecil ya. Lawan Brunei itu tidak akan dihitung karena saling mengalahkan. Di lain sisi misalnya Filipina ngalahin Brunei. Jadi nanti ada klasmen kecil yang dihitung itu kalau nggak salah itu dari selisih gol. Indonesia kan Oke. udah kemarin dapat berapa? 1-0 ya. 1-0 ntar lawan Malaysia, Malaysia. berapa? Kita jangan sampai kalah, jangan sampai banyak. Mm-mm. Kalau ya tapi sih nggak, kalau kata Gerald Vandenberg kan dia bilang saya terlalu bodoh untuk hitung-hitungan Oh. bisa kesana, yang kami inginkan ya cuma menang udah. Oke. Dia tuh nggak mau berpikir soal kalau kita kalah gitu, jadi ada hitung-hitungan, dia nggak mau berpikir. Gerald tuh bilang ya kita menang lah lawan Malaysia gitu, kita harus menang lawan Malaysia. Oke, karena rulesnya kalau di AFF tuh 1-2 doang ya yang masuk ke babak berikutnya. Dua pun akan dilihat yang terbaik, Hmm. karena yang diambil tuh juara grup A, B, C, dan satu itu akan diambil dari runner up terbaik. Hmm. Nah memang kalau di grup A ini punya challenge yang bagus ya untuk runner up karena kompetitif lah, lebih kompetitif di tiga tiga negara, Indonesia, Filipina, sama Malaysia. Cuma kita lihat aja apa Filipina yang dapat runner up atau Oke. Malaysia atau Indonesia. Janganlah Indonesia. Iya. Soalnya Malaysia tuh posisi 3 ya sekarang ya Di Bang posisi Alfa ya. 3 sekarang. Gimana tuh jelang pertandingan besok, apakah udah ada ancang-ancang dari tim Malaysia yang lo tahu? Karena sejauh ini kan kemarin mereka habis menang lawan Brunei, walaupun memang sebenarnya nggak bakal ngaruh ke apapun, tapi kan pasti dongkrak apa ya, Mentalitas lah mentalitas ya, ya. percaya diri. Karena memang sebelumnya nggak expect, mungkin publik bakal ngira mereka kalah sama Filipina Iya, 2-0 2-0 di laga pembuka kan, dan sekarang berarti
pertandingan hidup mati nih lawan Indonesia lagi. Jadi animonya bakal lebih apa ya? Lebih terdorong lah buat mengalahkan Indonesia. Namun di sisi lain kan Indonesia tadi cuma butuh Seri imbang aja. sebenarnya. Iya. Butuh imbang. Intinya nggak kalah deh lawan Malaysia gitu. Sementara Malaysia memang butuh kemenangan gitu buat bisa jadi runner up terbaik ya, walaupun nanti ada hitung-hitungan lain. Kalau untuk menurut gue sih ya Malaysia bisa bersaing lah dengan Indonesia, tapi ya secara di atas kertas kemarin kita lihat sih memang ya lawannya Brunei sih. Indonesia Iya. lawan Brunei menang 8-0, Betul. Malaysia pesta gol juga 7-1 gitu. 7-1. Tapi itu kan ada indikasi ternyata Malaysia masih bisa dibobol sama Brunei gitu. 1 gol ya. 1 gol kan cukup disayangkan, berarti 2 match ini selalu kebobolan gitu loh. Lawan Filipina 2 gol, lawan Brunei pun 1 gol. Oke, berarti kan ini sama-sama pengen menang nih. Tapi ngelihat kalian kan pasti mengamati nih pemain-pemainnya. Kalau misalnya gue baca-baca kan kita menang lah nih di Indonesia dibandingin sama tim Malaysia yang pemainnya kayak nggak main di Liga 1-nya Iya. seperti itu kan. Nah, lo sendiri gimana nih dengan pemain-pemain yang saat ini akan diterjunkan? Siapa yang menurut lo akan bersinar di pertandingan Senin mendatang, Bang Alfa? Iya, kalau Malaysia sendiri sih memang dari 2 match yang udah gue perhatiin tuh, lawan Filipina dan Brunei, walaupun lawan Filipina kalah, tapi memang ada beberapa pemain yang menonjol gitu. Di trio penyerang mereka itu cukup bagus lah ya pemain-pemainnya. Dan Malaysia juga itu apa ya? Kalau kita ngelihat mainnya sih mungkin itu ya lumayan taktis gitu. Tapi kalau kita ngebandingin sama Malaysia itu memang dibandingin dengan Indonesia agak jomplang, mungkin karena faktor pengalaman ya. Karena pemain-pemain Indonesia itu udah cukup sering tampil di level-level internasional ya, walaupun di lingkup ASEAN tuh udah sering tampil gitu. Sementara di Malaysia itu masih belum banyak lah jam terbangnya. Tapi yang dipunya sama Malaysia itu adalah mereka semangatnya itu ada gitu, buat main tuh ada gitu. Tapi ya di sisi lain ya memang lawan Indonesia pasti bakal berat buat Malaysia, karena bakal ngelawan tim dengan pengalaman tinggi dengan pelatih yang baru gitu. Oke. Iya. Apalagi main home Indonesia. Jadi ya Tekanannya Mentalnya lebih Mentalnya lah harus ya. kuat ya. iya. Soalnya timnya harus membawa semangat Hawi Mau. Hawi Hawi mau. mau. Hawi Mau, Hawi Mau. Iya. Terus Bang Majid, siapa nih Indonesia nih yang bakal kayaknya mungkin akan muncul di pertandingan Senin mendatang, Yes, atau kayaknya emang dia nih kayaknya bintangnya dari 2 pertandingan kemarin? Kita review dulu dari pertandingan Asik, pertama boleh. lawan Setengah jam. Brunei Darussalam. Kita menang 8 gol ya. 8 gol. 8-0 tanpa balas. Tanpa balas. Jan Seraven. Babak pertama 7 gol. 7 gol. Babak kedua cuma 1 gol. Nah, gol. itu memang sempat jadi apa ya? Harusnya sorotan. 16 ya. Iya, harusnya bisa kali 2 ya. Itu babak kedua tuh Gerrard tuh ganti 4 pemain ya. 5 pemain sampai akhirnya kan Jan Seraven cedera. Cedera nggak bisa diganti. Udah nggak bisa ganti Kram, karena bukan cedera. kuota pemain pergantian pemainnya kan habis. Dan di situ dia melihat karena ternyata daya gedornya malah kurang banyak, ball possession doang, tapi kurang gol. Makanya itu ketika ada jeda 2 hari 3 hari jelang lawan Filipina, mungkin di latihan salah satu halnya itu dia bilang kita ingin mempertajam. Dan Gerrard ini ya saya pikir dia pelatih yang cukup pintar dan cukup tegas, karena beberapa pertanyaan dari wartawan pun dijawab dengan lugas, tegas ya, model tipikal. Dan kami berpikir mungkin dia kalau di lapangan juga cara melatihnya seperti itu gitu, tegas juga kepada para pemain. Dan ya benar saja ketika di latihan mungkin beberapa skema yang dia pakai dan mengoptimalkan beberapa pemain dan menganalisis permainan dari Filipina. Dan dia juga bilang kan kalau Filipina ini waktu melawan Malaysia ya akan jadi permainan yang sesungguhnya, karena ketika lawan Brunei Darussalam ya dia belum bisa berkata apa-apa ya, karena memang tanpa menyudutkan atau menganggap enteng Brunei, tapi kan memang kelasnya berbeda. Ketika lawan Filipina baru skema yang dia terapkan sangat terasa berbeda, walaupun ada pergantian pemain tuh sempet tuh Hoki Caraka main gantiin si Jan Seraven, cuman otak permainannya di lini tengah itu ada si Arkan Fikri. Iya, kemudian di lini samping juga kita sayap ada si Rayhan Anan, ada Donitri. Mungkin kalau bisa kita lihat kata netizen Donitri mirip Lamine Yamal gitu mainnya dari kiri gitu. Nyeser. Dan kita baru lihat permainan kemarin kita lawan Filipina, gol memang bisa dibilang tanda kutip keberuntungan ya, karena lemparan dari Robby Darwish dihalau sama pemain belakang Filipina masuk ke gawang. Terus juga faktor dari kipernya Filipina ya. Emang jago sih. Jago banget, dan kemarin dia dapat best player. Kalau kipernya bukan dia mungkin bisa 5 gol lah ya. Karena 17 kesempatan kita ya. 17 shoot, 7 yang ke gawang. 7 yang ke gawang ya, kata si Gerrard sih memang kita banyak peluang. Terus juga
Gerard melihat di pertandingan lawan Filipina kemarin itu kita berhasil penguasaan bola tuh 60% ke atas lah ya, lebih dominan. Kayak ketika lawan Malaysia ya tidak ada hitung-hitungan, dia ingin menang lawan Malaysia. Jadi sebenarnya Gerald tuh nganggap kayak misalnya sebenarnya Filipina lebih berat dibandingin Malaysia. Enggak juga ya. Cuman dia lihat memang dua tim ini di grup A, Filipina dan Malaysia punya potensi yang sama mungkin secara kualitas. Hanya saja kan mungkin Indonesia, benar kata Bung Alfa, beberapa hampir mayoritas pemain U23 yang sekarang ini sebelumnya pernah main di eranya Sintayong waktu AFF yang senior. Karena Main waktu warisan itu Sintayong berarti. betul, ya? legacy lah ya dari Sintayong. Tapi memang pemain-pemain yang sekarang ini mereka bermain di liga, dapat menit bermain yang bagus juga di Liga 1-nya. Kemudian juga ya mungkin masuknya Jan Schreven juga sangat bagus loh, walaupun kemarin di waktu lawan Filipina sempat golin ya, cuman offside. Iya, offside. Oke, seperti itu Kak. Tapi kalau misalnya dari segi secara keseluruhan dulu sebelum nanti kita balik lagi ke Indonesia Malaysia, siapa sih yang paling diunggulkan di AFF U23 tahun 2025 ini? Alfa, prediksinya siapa aja? Kalau boleh secara hitung-hitungan yang ini apa di atas kertas sih kayak Indonesia ya seharusnya Indonesia, tapi lagi-lagi Indonesia itu biasanya kalau ketemu Vietnam itu susah. Karena mungkin penantang terkuat Indonesia di AFF itu Vietnam sih, menurut gue masih Vietnam sih. Vietnam Thailand lah ya. Vietnam ada di posisi berapa? Grup apa dia? Mereka belum main. Belum Mau main hari ini nih, hari Sabtu. Vietnam dan Thailand juga belum terlihat. Satu grup ya mereka? Beda. Oh, beda. Karena sih yang grup-grup berat tuh dibedain, biasa Indonesia, Vietnam sama Thailand. Vietnam di grup B. Belum main, masih bakal main nanti sore jam 5. Yes. Bang Wajid? Kalau prediksi saya sih memang yang terberat karena Indonesia sebenarnya flashback 2019 pernah juara U23 pertama kali ikut AFF U23, waktu itu dinaungin oleh Indra Safri. Pemainnya juga lumayan bagus, Desani Rizky, Witan Sulaiman, dalamnya Rahmat Irianto juga. Pokoknya pemain-pemain yang jebolan waktu U23 ya jadi bersinar lah di liga. Ya sama, mungkin halnya sama. Kalau saya sih melihat skuad yang sekarang ini sama matangnya sama yang 2019. Gitu. Cuman ya kita lihat karena sudah beberapa skema sudah sangat mulai pede nih. Waktu lawan Brunei Darussalam kita belum bisa menilai apapun lah ya. Ketika lawan Filipina yang notabene saya pikir nih tim juara nih Filipina, bagus. Mereka kan bisa dibilang pemain kampus ya katanya yang bermain di Liga Amerika ya Pak ya. Iya, kebanyakan di Liga kampus. Kipernya itu main di Univ di Jepang. Kemarin sempat wawancara kan itu kipernya kan. Kipernya main di Liga Universitas di Jepang. Oh, Liga kampus ya. Liga Cuman kampus kan Jepang. mungkin bedanya Liga kampus di Indonesia sama Liga kampus di luar kompetitifnya beda. Oh iya. Ya pemain-pemain di Jepang kan rata-rata dari Liga kampus kan. Iya kayak Kubo juga kalau salah Liga kampus ya. Kayak siapa yang pemain Dewa sekarang? Taisei Marukawa. Di sana Liga kampus, di sini jadi pemain terbaik ya kan. Gitu. Kenapa di Malaysia liganya kurang kuat? Di Malaysia sebenarnya kalau secara liga ya bagusan Malaysia belum sama Indonesia ya, sih. secara ranking lah ya. Secara ranking liga. Tapi mungkin ya apa ya? Indonesia kan secara jam terbang mungkin lebih banyak. Ini kan karena di Liga 1 kan ada regulasi pemain U23 tuh U23 harus main minimal 45 menit. Minimal satu babak kan. Nah, itu memang cukup ngebantu sih, ngebantu buat memang aturan tuh dibuat untuk persiapan event kayak gini dan di SEA Games. Betul. Karena bakal ancang-ancangnya buat di Olimpik. Okay. Yang kemarin kita tinggal selangkah lagi tapi kalau lawan gini. Nah, itu. Nanti masih ada kan tapi. Masih ada Piala Asia dulu Piala Asia dan lain-lain lah ya. Iya, kelompok usia lah udah 3. Oke. Dan menurut kalian apa kekurangan dari Malaysia dan Indonesia yang harus diperbaiki di pertandingan Senin mendatang? Lawan Malaysia kekurangan ya? Iya. Kemarin juga Gerard masih menyoroti soal penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir tuh kayak apa ya? Kurang banyak mantap gitu ya. Kurang mantap. Di sisi lain apa? Kiper emang jago banget ya, jago ya, mungkin lagi jago ya. Tapi emang bola nggak jauh-jauh dari situ kan. Tapi emang pasti ada sesuatu yang bisa lebih tajam lagi lah. Kayak kemarin kan waktu lawan Malaysia kayak kita banyak peluang syuting ya. Jadi syuting gol. Mungkin nanti lawan Malaysia ya benar kata Bung Alfa, Malaysia juga akan menjadi laga final nih. Indonesia walaupun main seri aja imbang aja kita udah ini. Malaysia ini bakal lebih all out. Karena setidaknya Malaysia tuh akan ngincar runner-up terbaik. Oke. Iya. Dia misalnya dia katakan menang 2-0 atau menang 1-0 gitu.
ya nanti ada hitung-hitungannya lah ya, seperti apa ya. Malaysia akan tampil lebih keluar, sementara Indonesia juga dengan tipikal Gerald van den Berg, pelatih asal Belanda yang saya pikir sih, saya kalau ngelihat dari karakternya dia emang pelatih petarung nih, pelatih yang nggak bisa bertahan gitu. Jadi emang ya sih, kalau mainnya Indonesia tuh kan apa ya, istilahnya gegen pressing. Kalau ngeliat yang kemarin tuh bola tuh dikejar tuh, misal Filipina satu pemain, dia bakal dikerumunin sama 4 pemain Indonesia tuh. Jadi dia tuh ya, mengadopsi main marking terus kayak melihat kayak harus di press gitu ya. Tapi yang dikhawatirkan memang kondisi fisik sih. Karena kalau misal digedor dari awal kan memang pasti bakal keteteran ya, walaupun level fitness level pemain-pemain U23 ini memang ya acungi jempol udah mantep sih, karena memang udah teruji sih ya levelnya. Oke. Malaysia. Kalau Malaysia ini memang beberapa kali ketika lawan Brunei pun mereka ada kesalahan tuh kayak apa ya? Mereka tuh kurang ketika fast break tuh. Misal nih, kelamaan nih ada 1-2 pemain yang memang megang bolanya tuh kelamaan gitu. Decision makingnya tuh telat gitu. Akhirnya peluang hilang gitu. Tapi sebenarnya memang winger mereka di kiri ya, khususnya di kiri itu memang eksplosif gitu. Dan tapi setelah ngelihat lagi-lagi nih ya, memang saya nggak bisa berhenti untuk memuji back sayap Indonesia. Memang bakal jadi another level lah untuk pemain-pemain Malaysia gitu, karena bakal di winger kiri akan berhadapan dengan back sayap kanan Indonesia, si Buffon. Kalau besok main kayaknya si Buffon ya, mantep banget. Dan ketemu center backnya ada si Kakang juga, ternyata memang setelah lawan Manchester United kemarin dia kan ikut di tim ASEAN All Star tuh. Dia lebih berpengalaman ya. Iya, kata netizen Garnacho aja dikantongin ya sama Kakang gitu, apalagi cuman pemain-pemain di AFF gitu kalau kata netizen. Dan kita nggak boleh jumawa gitu ya. Siapa tahu Malaysia besok menjelma jadi Hawimau yang di Upin Ipin sesungguhnya. Apa nggak ngeri banget. Di Upin Ipin kita kalah ya. Apa? Di Upin Ipin kita kalah tahu. Tapi katanya Upin Ipin bisa ngeprediksi. Ya. Aduh, bahaya ini. Si winger kiri itu namanya Hakimi Azim, kemarin dia ngegolin juga. Si dia pakai nomor 7. Memang badannya itu posturnya tinggi. Kayak Ronaldo. Enggak harus ya 7. Harus Ronaldo juga sih. Ronaldo kan beda. Walaupun mainnya di kiri juga bisa Ronaldo ya, tapi si Hakimi Azim ini memang kalau gue ngeliat sih cara mainnya kemarin cukup rapi lah ya. Tapi lagi-lagi ketika ngelawan Indonesia, apakah ada telepon tuh? Apakah tetap sama yang diterapkan oleh pelatih? Karena ini kan match pertama Gerald yang lawan Malaysia. Mungkin pasti Gerald udah tahu nih bumbu-bumbu match ini bakal seramai apa gitu ya. Benar. Ya, lawan Malaysia benar sih punya rivalitas dari senior lah ya kita. Cuman iya sebenarnya. Beberapa pas kualifikasi kemarin kita sudah sempat ngalahin ya, kayak Malaysia nih levelnya udah jauh banget nih. Kalau kata netizen sih begitu ya. Iya, makanya kan sekarang dia coba naturalisasi pemain Brazil yang katanya bermasalah gitu. Amerika Latin, kebanyakan Amerika Latin ya. Mereka. Cuma udah 3 sekarang ya. Saya masih kalau kata si Ole Romani ya chin up lah, kita masih di atas lah ya sama dia. Tapi balik lagi Indonesia punya segudang balik lagi Gerald van den Berg ini akan menjadi, kalau menurut saya pribadi ya, ini akan menjadi pertarungan buat dia sebagai pelatih pertama di timnas U23 di Indonesia, dan dikasih jabatan. Kalau sebelumnya kan Sintayong ya di timnas senior dan timnas U23. Ya, timnas U23 bermain di Indonesia ini juga akan menjadi mukanya PSSI juga lah ya. Jangan sampai udah jadi tuan rumah, pelatih baru, terus kita kalah gitu ya. Walaupun namanya sepak bola ya, ada kalah, ada menang, ada beruntung atau enggak gitu ya. Mungkin seperti bola salju akan luas kemana-mana kalau misalnya ini. Tapi kayaknya lo tuh pro banget ya dengan komposisi dari PSSI sekarang kalau misalnya U23 tuh punya pelatih sendiri. Iya, harus seperti itu memang biar lebih fokus lah ya. Iya, tapi memang kalau sebelumnya bagusnya ya, jadi kita compare nih. Kalau sebelumnya dari U23 ke senior kan jadi lebih enak ya. Dan kemarin Pak, pertandingan Filipina ternyata dihadiri oleh Patrick Kluivert ya, sama Alex Pastor juga. Jadi Patrick hari sebelumnya tuh hari Kamis dia baru balik dari Malaysia. Drawing kualifikasi ronde 4. Dan kita tergabung sama siapa kita? Arab Saudi dan sama Irak.
ngomongin sedikit ya. Bang Irak Sama Irak kita nggak pernah, Bang Irak. sama Irak kita nggak pernah. nggak pernah menang. Iya, Bang Irak kita nggak pernah menang. Sama Arab ya bisa lah ya Bisa, kita bisa, menang. bisa. Oh, oke. Tapi Jadi- itu dengan Sintayong. Betul. Ya kita lihat lah Iya sekarang. dong, bisa dong. Kita lo harus optimis dong, optimis dulu. Bang Majid Kita udah optimis banget nih sama optimis. komposisi dari Optimis kita PSS. sebagai Optimis. bangsa besar, kita optimis. Harus optimis dulu ya. Terus Patrick Kluivert juga kemarin sempat berbicara sama awak media sama kita kalau memang dia mau melihat lah karena Patrick Kluivert Bang ya. Patrick Kluivert akan melihat Siapa beberapa yang mau lihat lagi? pemain Erick Thohir kirain kan. Patrick Kluivert. Karena kan striker kita oleh Romania cedera. gara-gara. Oh, jadi dia lagi Gara-gara cari apa? bibit Gara-gara lah ya. apa? Gara-gara Gara-gara apa? di tackle Oh. pemain. Namanya sepak bola ada tackle menaikal. Oh, lagi pas Yang main di disayangkan klub ya? adalah pramusim di tackle-nya. Aduh, tepi jurang nih. Ya, pokoknya namanya turnamen lah Iya, ya. turnamen. Seharusnya kan bermainnya nggak serius. Tapi serius lah, namanya sepak bola gitu. Cuman oleh juga udah berbesar hati gitu kan dalam captionnya. Tapi nggak tahu dalam hatinya ya. Sekarang lagi pemulihan di Belanda. Habis Oh, lagi pemulihan. ternyata operasi patah Operasi, tulang ya. iya. Katanya fraktur atau retak gitu. Patah dia bilang. Punggung. Iya. Retak ya, retak atau patah lah dia. Aduh, lama dong. Lama, Kita belum. tanding kapan tuh? Oktober ya? Kita Oktober. September kita udah FIFA Match Day. FIFA- Dia udah nggak bisa iya. main. Uji coba lawan apa ya? Lebanon ya. Lebanon Kuwait di Lebanon Surabaya. Jadi Patrick Makanya harus cari- Patrick tuh udah ya Cari pihak lain. benar. Iya, Salah satu Orang lain pihak lain. Pihak berat Salah banget. satunya ini Bung Majid ini dia siap-siap juga. Kalau kita harus dipanggil operasi dulu ini. Jens Revan sih waktu itu sempat ya sempat ditanyain kan. ditanyain. Oh gitu. Jadi dia mau ngisi posisi Oleh gitu. Iya, tapi kan kita harus lihat kualitasnya ya. Iya. Karena Jens kan usianya masih dan pengalaman sih, lebih ke pengalaman. Jam Kalau terbang di klubnya juga benar. masih sedikit. Kalau usia muda kayak Lamine Yamal kan langsung senior. Kalau Iya. kualitasnya kayak Lamine Iya. Yamal ya nggak sih? Baru berapa tahun sih Yamal? ya 17 ya? 17 atau 18 ya. Iya, baru ulang tahun Tahun kemarin ini. udah pokoknya habis Iya. party Happy dah. birthday. Iya gitu. Ya kalau kualitasnya kayak dia mungkin bisa lah, tapi Iya. akan dilihat ya. Karena kan 6 gol ke gawang Brunei Darussalam kan ya Brunei Iya. gitu lah. Jadi belum kemarin lawan Filipina juga belum terlihat banget. Nah, mungkin ntar lawan Malaysia jadi salah satu pertunjukan atau aksi dari Jens Revan karena akan disaksikan lagi oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang Revan masih berapa gol di sini. sih kemarin pas 8? 6 gol. 6 gol. Iya. Gitu Mbak Fia. Seru banget. Tapi kalian ngeliat sendiri di sosial media kan kalian berkutik tiap hari di GBK ya. Kalian tuh ngeliat pasti kan ambience di sosial media sendiri terkait AFF U23 tuh gimana, dan kayak hari Senin tuh kalian ngebayanginnya pertandingannya bakal gimana di POV jadi wartawan dulu. Jadi wartawan apa dulu? Karena gimana ya? Karena sebenarnya lawan Malaysia ini bagus momentumnya. Iya. Bagus momentumnya karena kita kemarin 2 kali menang. Seharusnya makin rame nih. Iya. Kalau secara logika makin rame. Tapi matchnya di weekday di hari Senin lagi ya kan. Iya, Di hari Senin. Mungkin ada orang yang mempertimbangkan mending gue nonton di semifinal atau Oh, final. iya. Dan PSSI itu udah jual tiket bundling loh. Banding ya 4 Oh, iya. 3 match. 3 match langsung ya. Iya, Berapa tuh? Pokoknya dikurangin di harganya. Pokoknya yang paling mahal tuh 1 juta tapi dapat 3 match gitu. Sampai Ad- semifinal ya. ada juga yang kalau nggak salah tiket rombongan ya, berempat ya. rombongan. Iya, Ada yang bener-bener. berempat Ada tiket gitu. fast track nggak? Grup. Dufan. Bukan dong. Iya. Tiket grup, tapi ya lagi-lagi nih hari Senin dan biasanya sebenarnya ya kalau di AFF senior itu tuh masih banyak penonton dari negara tetangga, masih banyak. Ini nih kemarin kita nggak ketemu sih. Mungkin ada 1-2. Karena takut kali apa gimana sih sama Indonesia? Nggak Mungkin juga ya? mereka agak-agak malu juga ya, aduh pakai jersey away tapi cuman gue sendiri nih Oh. gitu. Kemarin sih kelihatan dari Tapi jauh gabung kayaknya aja, ada Bang. tuh pemain. Tapi ngaruh nggak sih? Kan stadionnya gede banget itu. Iya sih. Iya, kegedean. Kegedean. Harusnya mainnya di mana nih? Ya harusnya mainnya di mana, di JIS? Di PT lagi. IKA. Di IKA. di JIS lagi. JIS lagi kegedean JIS lagi. Gede lagi ya, mungkin kegedean juga ya stadionnya. Kapasitas 65.000. Jadi kalau kemarin kelihatan 8.000, jadi ya apa namanya? Tapi ya masih sebenarnya juga. sih nggak masalah sih asal lapangannya bagus. Bagus ya Iya, sebenarnya iya, di rumput Kemarin ya. Benar, ya benar, oke benar. sih, udah lumayan oke ya GBK dibandingkan dengan sebelumnya. Oh, Udah gitu. lebih bagus sih stadionnya. Oke. Bang Majid, Apa tuh? komentar lu Komentar soal Senin mendatang, POV. POV lo dan kayak ngebayanginnya bakal kayak gimana? 2 hari kemarin ya.
Kita tuh biasanya sebagai wartawan ya kalau nyampe stadion nih ya. Ini. Kita harus tawaf sekitar 1 sampai 2 kali. Iya, harus live update. Iya. Kita harus cari apa sisi yang menarik gitu dari supporter. Kadang ya kalau kita timnas senior kan itu yang nonton gila banget lah ya. Semua gate dibuka. Semua gate dibuka. Terus Nonton kalau bareng. kita wawancara nih dari mana Mas? Kalimantan. Asik. Dari mana Mas? Dari Sulawesi Iya. gitu. Udah gitu banyak juga yang bos-bos perusahaan yang bawa anak buahnya. benar. Gitu. Iya. Jadi mungkin jadi apa ya? Jadi bonus lah ya buat Iya. mereka. Yuk ikut. Pas itu pernah ketemu tuh dari nggak tahu ya perusahaan apa ya dari Kalimantan. Jadi dia bawa spanduk gitu nama perusahaannya dia. Terus dia bilang, "Iya Mas, ini buat bonus aja buat mereka." Asik. Buat reward ya. Bener, Tapi dia- gue pernah Boleh, juga boleh. wawancara, tapi mereka dari Jawa sih, kayak dari mana ya, lupa, Solo atau Kuningan gitu. Solo ya. Iya, pokoknya dari Ya Solo ya. Surakarta. Jakarta ya. Oke. Lagi lagi Terus kongres pas lagi. wawancara. Ya kami memang enggak, emang kayak mereka mau nonton bareng aja, yang suka diajak nonton oke. bareng. Iya, jadi memang kalau timnas senior itu ya pride banget lah ya. Jadi Iya. dari daerah tuh mereka juga ikut war ticket gitu. Dan di U23 ini kita tidak merasakan kesusahan sinyal sih kebetulan nih. Iya, itu juga salah satu ketika udah 60.000 orang tiket timnas senior ya udah. Gak bakal Kita sinyal cuman tuh. apa ya? Wifi pun gak ngangkat. Kalau bisa pakai ini yang zaman dulu. Ini apa namanya, gelas. Pakai gelas. Komunikasinya begitu. Komunikasinya karena memang susah sinyal. Oke. Kalau begitu, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol prediksinya. Semoga kita berharap Indonesia menang. Bentar ya, Bang Alfa ya. Malaysia, mohon maaf dulu nih, Hawi mau. Jadi Senin ya, laganya jam 20. 20.00 lah, itu udah pulang kerja lah. Kalau misalnya nggak bisa hadir di GBK, bolehlah kita nonton dari televisi kesayangan Anda, seperti itu. Terima kasih Bang Alfa dan Bang Majid. Terima kasih juga Tribuner sudah menyaksikan Super Prediksi bakal hadir lagi untuk pertandingan-pertandingan dari Piala AFF U23 lainnya. Stay tune terus di YouTube Tribun News. Bye bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.